Hai, selamat datang di dunia dalam cerita. Cerita apa kali ini? Kapal. Ya, apa di benak kalian ketika storyteller berkata kapal para listener? Sebuah benda yang dapat memecah luasnya samudra, atau kejadian ironis namun indah, Titanic? Mari kita telisik lebih jauh sejarah perkembangan kapal. Sebelum manusia mengenal kapal, manusia mengenal perahu terlebih dahulu. Tercatat bahwa perahu pertama yang dibuat oleh manusia adalah kapal berbentuk kano. Kano diciptakan pada zaman batu, khususnya adat orang Amerika yang konon sudah terampil membuat ukiran kayu, yaitu membuat kano. Untuk kapal-kapal yang sudah layak digunakan di laut, kemungkinan telah dikembangkan pada 45.000 tahun silam loh. Mereka juga mulai mengenal sistem penangkapan paus dengan cara mengusir mereka ke darat dengan menakut-nakuti dengan suara kebisingan, trik-trik, dan menggunakan senjata yang tidak untuk mematikan, seperti panah. Menurut sejarawan Yunani yang bernama Herodotus, para orang Mesir kuno telah memiliki pengetahuan cukup dalam layar konstruksi. Hal ini diatur oleh ilmu dari aerodinamis. Dari perahu kemudian berkembanglah menjadi ke kapal layar. Kapal layar adalah kapal yang digerakkan dengan menggunakan layar yang memanfaatkan tenaga angin sebagai pendorongnya. Konstruksi kapal ini umumnya terbuat dari kayu dan cukup lama digunakan sebagai tulang punggung pelayaran, baik bersifat sipil maupun militer, sampai penemuan mesin uap dan kapal besi atau baja pada abad ke-19 loh. Pada awalnya, kapal layar digerakkan oleh tenaga manusia sebagai pendayung dan layar. Model dari kapal jenis ini dapat dilihat pada kapal Viking, kapal Mesir kuno, kapal Romawi kuno, kapal India kuno, sampai masa kapal Borobudur yang sudah menggunakan kapal layar. Seiring dengan perkembangan, maka digunakan kapal layar bercadik seperti yang dijumpai di Indonesia. Kapal dengan menggunakan layar segitiga seperti yang dijumpai di Timur Tengah dan kapal layar segi empat yang digunakan oleh bangsa Eropa menjelang memasuki abad penjelajahan, serta kapal layar lipat dengan model yang dijumpai di Jepang atau Cina. Pada masa kini, umumnya kapal layar dilengkapi dengan mesin tempel untuk menghadapi kemungkinan tidak bertiupnya angin pada daerah-daerah itu agar tepat melanjutkan perjalanannya. Setelah pembuatan kapal layar makin berkembang dan kebutuhan berlayar yang lebih cepat mulai dirasakan, sedangkan kapal layar mempunyai berbagai keterbatasan, maka kemudian kapal uap kemudian menjadi primadona transportasi baru. Ya, kapal uap atau yang biasa juga disebut sebagai a streamer adalah kapal yang digerakkan dengan tenaga uap loh, yang menggerakkan propeller atau roda kayu. Kapal uap atau steamship disingkat menjadi SS. Kapal uap mulai digunakan setelah ditemukannya mesin uap di Inggris oleh James Watt yang memunculkan revolusi industri yang juga merupakan revolusi bahan bakar, sebab pada masa itu mulai digunakan batu bara dengan skala yang lebih luas menggantikan kayu bakar pada pelayaran. Kapal uap ditemukan oleh John Fitch pada tahun 1787 dengan melayari sungai Delaware, Amerika Serikat, kemudian oleh Robert Fulton pada tahun 1802. Awalnya karena kekurangan kepercayaan, pembuat kapal dan awak kapal uap masih menggunakan tiang-tiang tinggi dan dilengkapi dengan layar cadangan untuk mengantisipasi bila bahan bakar pada tungku uap habis. Model seperti itu dapat ditemukan pada kapal perang masa pre-dreadnought sebelum tahun 1906. Sebagai contoh, kapal perang tipe Asahi di Jepang atau Borodino di Rusia yang terlibat perang laut Tsushima pada tahun 1902. Bagaimana? Sudah mulai banyak tahu kan mengenai kapal? Siapa nih para listener yang sudah pernah melancong menggunakan kapal? Sampai berjumpa lagi para listener di cerita-cerita dunia berikutnya dan akan kita rangkum di Dunia Dalam Cerita.
Bye bye bye.